Ya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai pacaran beda merek gereja. Apakah boleh berpacaran dengan orang yang berbeda gereja dengan kita, berbeda sinode dengan kita? Saya sudah bahas bagaimana pacaran beda agama, saya sudah bahas mengenai pacaran beda suku. Dan saat ini karena banyak yang request, bang tolonglah gimana kalau pacaran beda merek gereja, beda nama gereja. Dan itu sebabnya hari ini kiranya saya bisa menjawab pertanyaan mengenai pacaran beda gereja. Dan saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Oke, dan hari ini kita akan lihat dulu dari firman Tuhan bagaimana pandangan Alkitab tentang persatuan tubuh Kristus, persatuan gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ini artinya Tuhan Yesus berdoa. Artinya bukan untuk murid-muridnya saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Dan kita semuanya pasti yang menonton channel ini yang merupakan orang-orang Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya karena pemberitaan Injil daripada murid-murid dahulu. 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa ini doa Tuhan Yesus sendiri. Ini kerinduan Tuhan Yesus sendiri, agar kita, orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus, orang yang mengikut Yesus, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menjadi satu. Dan memang kita tengok, kita lihat ada banyak sekali orang-orang, ada banyak sekali gereja di dunia ini, ada banyak sekali macam aliran di dunia ini. Bahkan secara administratif ada dua jenis Kristen di dunia ini. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, kemudian Katolik juga terbagi lagi, ada Katolik Roma, ada Katolik Ortodoks, kemudian dalam Protestan ada Lutheran, ada Calvinis, ada banyak sekali, ada karismatik, ada metodis, ada advent, banyak sekali aliran-aliran gereja. Kenapa bisa demikian? Kenapa aliran-aliran gereja itu bisa demikian? Itu karena penyingkapan firman. Kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi dari ayat ini, Yesus itu memang harus tinggal di sorga sampai segala sesuatu dipulihkan, sampai seluruh firman Tuhan ini betul-betul dinyatakan, sampai seluruh firman Tuhan ini betul-betul menjadi gaya hidup umat Tuhan, gaya hidup gereja. Karena begini, firman Tuhan itu disingkapkan satu persatu. Ya, kalau dulu mungkin sewaktu abad pertengahan atau di zaman kegelapan di mana karunia-karunia Roh Kudus tidak lagi banyak bekerja, mukjizat kesembuhan tidak banyak lagi bekerja. Tapi mulai dari abad 20 yang lalu di mana ada gerakan Pentakosta, gerakan karismatik, ada lagi mukjizat kesembuhan, ya kan? Kalau dulu mungkin tidak boleh memuji Tuhan dengan tepuk tangan, tidak boleh memuji Tuhan dengan mengangkat tangan, hanya himne, ya kan? Tetapi ada gerakan baru oleh gereja Metodis untuk bisa memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Jadi firman Tuhan itu disikapkan satu persatu. Ya, tetapi bukan berarti kita itu menjadi musuh. Bukan berarti satu gereja dengan gereja lain itu menjadi musuh. Tidak, kita harus bersatu. Kita tidak boleh menjadi gereja yang eksklusif, yang merasa diri kita sendiri yang paling benar. Tidak, kita harus menjadi gereja yang inklusif. Kita harus menjadi gereja yang memang kita percaya pada ajaran kita, apa yang Tuhan sikapkan kepada gereja kita. Tetapi kita harus tetap menghormati gereja lain. Kita harus tetap menghormati tubuh Kristus lain. Kita harus menghormati aliran gereja lain, bahkan agama lain. Semua orang harus kita hormati dan harus kita kasihi. Nah, tapi terlepas dari itu, bagaimana dengan pacaran beda gereja? Satu ayat lagi, Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Itu artinya memang mereka itu Kristen. Tidak ada nama gereja saat itu. Tidak ada HKBP,
tidak ada GSJA, tidak ada GBI, tidak ada GKII, tidak ada GKPI, tidak ada GBKP di situ. Tidak ada gereja metodis, tidak ada gereja karismatik, tidak ada gereja katolik, tidak ada Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Yesus. Kristen itu bukan sekedar agama. Karena begini, Kristen itu bukanlah agama, tetapi Kristen itu adalah sebutan. Ya, tetapi sebagai syarat administratif di mana kita itu yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mendapatkan nama agama kita Kristen untuk keperluan identitas kita. Nah, jadi boleh nggak menikah beda gereja? It's okay. Sepanjang gereja itu adalah Kristen, sepanjang gereja itu percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kalau menikah aja boleh, berarti pacarannya juga boleh gitu ya kan? Nah, intinya begini, harus ada yang mengalah, harus ada yang mengalah. Ya, harus ada yang bisa mensosialisasikan ini dalam hubungan mereka gitu. Mau ikut yang mana? Tentu kan akan tidak menjadi romantis dan tidak akan membuat menjadi keluarga yang bahagia kalau hari Minggu bapaknya ke GKPI, ya kan, mamanya ke GBI, anaknya masuk Islam. Bahaya itu. Ya kan, nah itu bahaya ya kan. Nah, jangan sampai keluarga itu nggak harmonis gitu. Tetapi biarlah keluarga itu kalau bisa satu sama di dalam gereja yang sama. Dan itu makanya waktu kita berpacaran, usahakan memang seiman dan seamin. Usahakan memang satu gereja, usahakan memang satu sinode gereja. Tetapi kita kan nggak tahu gitu, pertemanan kita kan luas gitu, bukan hanya dalam ruang lingkup gereja gitu ya kan. Kita bisa berteman dengan banyak orang, bahkan dengan beda agama kita boleh berteman gitu. Dan bisa jadi kita itu bisa memilih atau mendapatkan pasangan hidup kita yang di luar gereja kita gitu ya kan. It's okay. Tetapi ketika mau masuk ke dalam jenjang pernikahan, ketika mau mengikuti konseling pernikahan, di situ harus ada yang namanya kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, sehingga apa? Sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa terpaksa untuk mengikuti satu aliran gereja tertentu, ya kan? Dan supaya apa? Supaya nanti tahu di mana mau diberkati. Karena nggak akan bisa pemberkatan dua kali. Tidak akan bisa pertama, oh karena si laki-laki gereja HKBP dia diberkati dulu di HKBP, mereka diberkati dulu di HKBP. Lalu perempuan karena gereja GBI dia diberkati lagi, mereka diberkati lagi di GBI. Nggak akan bisa, apalagi kalau laki-laki hanya di HKBP lalu perempuannya di GBI, nggak bisa. Harus dua-dua ya kan, nggak bisa satu orang gitu pemberkatan dari gereja masing-masing, nggak bisa. Jadi harus ada kesepakatan. Ya, harus ada kesepakatan bersama. Intinya begini. Lalu bagaimana kalau alirannya beda? Kayak tadi HKBP dengan GBI, jelas HKBP itu aliran Lutheran, kemudian GBI itu aliran karismatik. Sekali lagi, mana yang kalian ikuti? Sebelum kalian itu memasuki konseling pernikahan, mungkin di HKBP saya nggak tahu apakah ada konseling pernikahan, tapi kalau di karismatik biasa di GBI itu ada konseling pernikahan. Kalau kami di gereja kami juga ada, di GKI ada yang namanya training untuk menikah gitu. Nah, penting sekali untuk kalian itu berdoa, meminta suara Tuhan untuk meminta bagaimana hubungan ini nantinya, mau dibawa kemana, mau di gereja apa gitu. Nah, lalu kalian diskusi bagaimana, lalu bagaimana. Jangan ada yang merasa terpaksa, jangan ada yang merasa, ih kok aku dirugikan gitu ya kan. Sehingga apa? Sehingga keduanya itu memang tahu di mana passionnya, di mana darahnya gitu. Ya di mana jiwanya gitu. Ya kan? Karena sebagai contoh, di HKBP tidak boleh tepuk tangan. Ya, tidak boleh berbahasa roh, tidak ada itu berbahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Lalu kalau di GBI ada berbahasa roh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan. Nah, di sini penting sekali yang namanya kesepakatan. Yang mana yang mau kita ikuti. Jangan nanti menikah, oke lah menikah di GBI ya kan. Tetapi nanti udah nikah, ada anak, bapaknya kembali ke HKBP, mamanya kembali ke tetap di GBI, kemudian anaknya ini bingung. Ya kan, mamanya ngajari ayo berdoa bahasa roh, tepuk tangan gitu. Sedangkan bapak bilang nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh bahasa roh, bingung gitu. Ya kan, lalu di HKBP mereka percaya baptisan itu percik gitu. Sedangkan di GBI atau di karismatik percaya baptisan itu selam gitu. Nggak mungkin dua-dua gitu kan. Nggak mungkin dua-dua dijalankan gitu. Itu makanya harus ada kesepakatan bersama. Harus ada konsolidasi, harus ada yang namanya asosiasi ya. Sehingga terjadi yang namanya kesepakatan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi untuk pacaran beda gereja it's okay. Oke aja untuk pacaran beda gereja. Tetapi ketika mau menikah harus ada kesepakatan, harus ada diskusi sehingga tahu
di mana nanti mau diberkati. Yang pertama, tahu di konseling di gereja apa. Ya. Di konseling di gereja apa. Yang kedua, diberkati di mana. Yang pasti kalau misalnya di konseling di gereja A, maka dia akan diberkati di gereja A dan bertumbuhlah, hiduplah dalam gereja A. Walaupun kan sudah membentuk keluarga, sudah punya anak, tetaplah di gereja A. Jadi di sini bukanlah soal curi domba, bukanlah curi jemaat, enggak ya. Aduh, emang jemaat itu milikmu. Emang jemaat itu milikmu. Enggak kan, jemaat itu kan milik Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Ada gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang mengatakan, oh gereja itu curi jemaat. Enggak, jemaat itu kan milik Tuhan Yesus. Hati-hati ya sering-sering bilang curi jemaat itu. Karena biasanya kalau yang sering mencuri jemaat dengan kata mencuri, wah, berarti ada udang di balik batu. Gereja tidak boleh menjadi ladang bisnis. Gereja adalah organisasi nirlaba yang tidak mencari keuntungan dari jemaatnya, dari anggotanya. Jadi kenapa itu curi-curi domba itu? Curi uang, curi persembahan. Makanya jangan ada istilah-istilah kayak gitu. Karena kita semuanya satu. Kita semuanya satu. Kita adalah milik Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tapi ingat, pastikan dia itu memang seiman. Artinya apa? Dia percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada gereja-gereja yang memang kadang agak fanatik, yang mengatakan, oh kalau nggak gereja kita, dia nggak seiman dengan kita. Ya kan, kalau dia beda gereja kita itu sesat. Nggak boleh bilang gitu. Nggak boleh. Karena ingat, penyingkapan firman Tuhan itu one by one. Sampai nanti segala sesuatu disempurnakan, Yesus datang kedua kali menjemput kita. Itu sebabnya untuk pacaran yang beda merek gereja, kalau memang kalian mau menikah, nggak usah dipersoal, ributkan lah. Konsolidasikan, konselingkan baik-baik dengan keluarga, diskusi bersama dengan pasangan, ya kan. Kemudian minta bimbingan dari orang-orang yang sudah dewasa rohaninya, gitu ya kan. Sehingga hubungan itu kedepannya pun nanti tahu mau di mana bertumbuhnya, mau berjemaat di mana, mau bergereja di gereja apa, mengikuti ajaran gereja mana, sehingga ada keharmonisan, ya kan. Tidak menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita orang Kristen suami istri pecah karena beda gereja, jangan, ya kan. Tetapi biarlah kita sama-sama ada kesepakatan dulu pada awalnya dan ingat pada kesepakatan itu. Jangan sampai nanti udah nikah balik ke sana balik ke sini, jangan. Tetapi biarlah dari kesepakatan itu bisa kita pakai terus, ya, bisa kita ingat terus dan kita lakukan terus sampai kita membentuk keluarga dan sampai kita beranak cucu, ya kan. Ini bukan soal bisnis, ya kan. Ini bukan soal tolonglah pendeta-pendeta jangan memaksakan jemaat, gitu ya kan. Hati-hati loh, mungkin ada unsur tersendiri, unsur motif-motif yang ekonomi, ya kan. Motif-motif bisnis, jangan, ya kan. Karena jemaat itu milik Tuhan Yesus. Ingat baik-baik, kita semua milik Tuhan Yesus. Dan kalau mau pacaran beda gereja, itulah kesepakatan saat mau menikah, di mana konseling pernikahannya dan juga di mana pemberkatannya. Saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, kalau misalnya kita berbeda pandangan, it's okay. Ya kan, kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan, wah nggak boleh pacaran beda gereja, terserahmu, suka hatimu lah, ya kan. Karena itu pilihan orang, itu pandangan orang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, sesuai dengan yang saya percayai, boleh. Asal ada kesepakatan dan ada janji yang harus ditepati. Saya berdoa video ini bisa memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.